harus dihati-hati karena ini sering orang setelah benang gini, ini di sini kan lebih cekung ya. Jadi waktu di sini lebih cekung itu dia waktu masang benangnya itu harus agak lebih disendok di sini. Jadi tujuannya supaya waktu benangnya ini setelah terpasang gini ya, benangnya itu kita angkat, itu kita pegang dari sini sampai sini nih mulus semua. Kalau misal kita nggak hati-hati dengan adanya ini, sehingga kita di sini tetap lurus aja, nggak agak disendok gini, jadinya yang di sini akan tetap nggak kegigit ligamennya, jadi akan gini waktu ditarik, akan dimpling kayak gini. Nah kalau dimpling kayak gini susah, karena kita mau ngeluarin benang nggak bisa, kita jadinya bisanya subsisi di sini dan kita filler di sini, gitu. Jadi malah akan memperparah. Jadi biasa kalau misalnya kita mau rencana benang ini termasuk danger area. Danger areanya ini aku gambar gini. Jadi supaya waktu nanti pasiennya tidur di sini aku akan lebih ke dalam, gitu. Begitu sampai ini benang juga di sini lebih ke dalam. Iya, waktu melewati garis ini dia harus lebih ke dalam. Terus naik lagi. Gitu. Kalau untuk hidung ya nanti ini kita akan akan benang. Kalau untuk hidung ini sebenarnya kita gambar ini dulu. Untuk titik maksimalnya, karena kan kita nggak mau juga kayak dia setinggi mungkin sampai ininya jadi kelihatan dari dahi sini langsung nggak ada lekuannya. Lekuannya ini harus tetap dijaga, jadi supaya dia tetap ada nasofrontal angle ini harus tetap cekung. Nah batasnya seberapa, jadi kita tarik garis dari alis bawah sini. Jadi kalau orangnya pas ulam alis gitu, kita tetap lihatnya dari rambut alisnya sih. Jadi dari sini kita gambar ke kantus medial, dari sini ke gini. Tapi sebenarnya ini patokan umum ya. Jadi titik tertinggi benang kita tuh di sini. Jadi jangan sampai ngelebihi ke atasnya. Ini terus kita gambar. Nah, terus kalau mungkin belum terbiasa benang, kita gambar aja garis medianya di mana ya. Jadi biar nanti waktu kita cubit itu targetnya waktu kita cubit gini, garisnya itu di tengah-tengah cubitan kita. Karena kalau kita nyubitnya gini, benangnya di sini nanti. Jadi kita gambar dulu aja. Soalnya kalau kadung miring itu susah. Nah kayak gini. Terus boleh minta tolong ganda nggak Bu? Nah kalau untuk titik masuknya bisa beberapa cara. Misal nih ada orang nggak suka dengan ini kan agak besar ya ininya. Di cupingnya sini agak besar sini. Nah kalau misal mau ngecilkan yang ini juga, maka normalnya dulu itu kan di sini entry kita. Jadi dari lubang hidung atas ini ke lubang hidung atas ini kita tarik garis. Sebenarnya normal entry itu di sini. Tapi kalau misal kita mau ngecilkan ininya juga, kita bisa agak atas. Dengan resiko kalau agak atas itu masuknya akan lebih susah. Tapi tidak apa-apa, itu akan bisa ngecilkan ini. Tapi kalau misal kita masuk dari sini, maka benangnya waktu di sini nggak akan kelihatan konturnya, tapi kelihatannya waktu di sini. Soalnya kan semakin ke sini semakin tipis kulitnya, gitu. Kalau misal kita masuk dari sini lebih mudah, tapi ini akan tetap sebesar ini. Kalau kita masuk dari sini, ini akan terkontur juga dari benang kita. Tapi masuknya memang lebih susah. Mau dari manapun, nanti di atasnya pasti akan tetap terkontur dengan bagus, gitu. Nah, terus rata-rata orang juga minta nose tip. Nose tip ini kita harus tahu indikasinya dulu. Jadi, tidak semua orang itu cocok. Nah, kalau nose tip itu penilaiannya adalah dari samping. Jadi, kalau dari samping itu kita simulasikan ke pasien ini, kalau kayak gini mau nggak diginikan. Nah, jadi patokannya yang pertama dari entry ke sini itu kelihatan ngelengkung. Kalau ngelengkung kita bisa tegakkan dengan benang nose tip. Tapi kalau pada orang-orang yang dari awalnya itu sudah gini, mau kita nose tip pun nggak akan ngefek. Atau kalau misalnya kita tetap paksa nose tip, dia akan keluar gitu. Jadi harus memang sesuai indikasi. Nah, terus kalau nose tip ini nanti dia akan bikin ininya jadi naik gini. Nah, karena dia akan jadi naik gini, kalau misal ada orang minta nose tip tapi nggak mau diisi ininya, itu jadinya nggak akan bagus karena ini akan kelihatan ngelengkung gini. Tapi kecuali ada beberapa orang mau kayak Tinkerbell nose gitu ngelengkung, ya udah nggak apa-apa, jadinya kayak gini. Tapi kalau misal orang mau dua-duanya, urutannya adalah ini dulu baru setelah itu ini. Terus untuk ini nanti kita pakai benang panjangnya itu 40 mm ya. Jadi pertama-tama harus kita ukur dulu, karena nanti setelah kita ukur baru kita tahu kita masuknya dari sini atau dari sini, itu setelah pengukuran gitu. Benang nose tip ini lebih susah, jadi nanti tetap kita lakukan, tapi kalau dari segi tingkat kesulitan sama resiko lebih resiko daripada yang ini gitu. Terus ada juga mungkin orang yang kepingin cuping hidungnya lebih kecil, jadi kalau ini kita mau benang gini sebenarnya bisa, tapi nggak akan tahan lama. Benangnya masuk dari sini ke sini, nggak sembuh sama sakitnya. Jadi kalau ada orang kepingin ngeluh cuping hidungnya mau dari yang bulat gini dilurusin gini, itu kita botox. Jangan kita nggak menerima benang untuk sini, untuk dari sini ke sini. Terus
langsung lanjut ke benang pipi